Hari ini judul daripada firman Tuhan adalah Tongue is a Fire. Perkenalkan bagi yang baru datang, nama saya Henry. Saya pakai judul ini karena kata Tongue is a Fire, lidah adalah api, itu diambil dari surat Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 ya. Gambar ini saya ambil dari sebuah artikel ya di internet yang merupakan gambar daripada tulisan, ada namanya di bawah sana Profesor, bukan Anthony Pribudi tapi Anthony Solen ya, bacanya nggak tahu pronounce-nya gimana. Nah, dia menuliskan ini di sebuah magazine ya, e-magazine, judulnya Vatican Magazine ya. Judulnya adalah lidah itu sebuah api. Dan tagline-nya atau headline-nya itu dia tulis kalimat kecil di sana bahwa the evil of lighting fires of destruction with the tongues and the keyboard. Jadi kejahatan dari menyalakan api kehancuran itu dengan apa? Dengan lidah, dan zaman sekarang dengan keyboard di HP Anda. Ya, karena zaman sekarang ini lidah udah pindah di screen. Gitu kan? Jadi isi daripada artikel ini yang dilukiskan dalam gambar ini bahwa begitu manusia semena-mena memakai lidah mereka, ini dalam hal politik juga, mereka berbicara satu dengan yang lain yang jahat ya, menyebarkan api kehancuran tersebut, sedangkan di tengah-tengah itu saudara bisa lihat Kristus sedang sibuk dengan penebusannya, sedang sibuk dengan memikul salibnya. Mereka semua lagi berbicara hal-hal yang jahat. Nah, mari kita sekarang mau lihat di dalam slide berikutnya. Saya akan mulai dengan surat Yakobus pasal 1 yang dikhotbahkan oleh Pastor Yosua beberapa minggu yang lalu. Ya, saya akan mulai dari sini. Kenapa? Karena di dalam pasal 1 pun Rasul Yakobus sudah menyinggung lidah dari pasal 1. Saya bacakan dari ayat 25 dan 26. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Apa itu hukumnya? Firman Tuhan, Injil yang memerdekakan kita. Amin, Riverside. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya dengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Katakan berbahagia. Ayat 26. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, berarti yang duduk semua dan yang berdiri depan sini beribadah, tetapi, nah kalau Alkitab ada kata tetapi itu biasanya antara kabar baik atau kabar buruk, setuju? Ya, habis kata tetapi itu kabar baik atau kabar buruk. Tetapi tidak mengekang. Mengekang itu mengendalikan, menguasai, to control his tongue atau lidahnya, koma, ia menipu dirinya sendiri. Jadi bukan menipu Tuhan. Tuhan gak bisa ditipu, saudara. Sebelum saudara tipu Tuhan, Tuhan sudah tahu. Benar gak sih? Jadi gak bisa tipu Tuhan. Menipu diri sendiri, kalau bahasa Inggrisnya bilang deceive his heart. Menipu hatinya sendiri. Koma, maka sia-sialah ibadahnya. Dari 2 ayat pembukaan ini saudara bisa lihat betapa ibadah dan penguasaan lidah saling terhubung satu dengan yang lain. Amin, Riverside. Betul? Bahkan saya simpulkan ibadah seseorang ditentukan dari penguasaan lidah. Amin, jemaat Tuhan. Betul kan? Karena dia bilang kalau nggak menguasai lidah, sia-sia ibadahnya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan kata beribadah di ayat 26? Beribadah yang seperti apa? Jawabannya ada di ayat 25. Ya kan? Ada di ayat 25, yaitu apa? Ibadah yang dia lakukan meneliti hukum sempurna. Dan bukan hanya dengar tetapi melakukannya. Dan dia akan disebut berbahagia. Ibadah adalah ketika saudara dan saya meneliti dengan tekun firman Tuhan.
Amin. Baca Alkitab. Bukan hanya sekedar baca dan dengar, tapi kita juga melakukan. Maka hasilnya kita disebut berbahagia oleh apa? Nya huruf kecil. Nya huruf kecil berarti hasil dari meneliti hukum yang tadi itu, firman Tuhan. Amin orang Kristen. Amin. Cara menelitinya gimana? Dengar, baca, dan melakukan sungguh-sungguh. Jadi berbahagia bukan hanya dengar saja. Setuju? Berbahagia bukan hanya baca saja. Setuju? Berbahagia bukan hanya nonton YouTube saja. Tapi berbahagia adalah kombinasi antara dengar, baca, nonton dengan melakukan sungguh-sungguh. Maka hasilnya kita disebut berbahagia. Nah, salah satu bagian dari melakukan ibadah yang Yakobus katakan tadi adalah menjaga lidah. Amin. Amin. Seringkali kita pikir jaga ibadah itu jangan sampai hari Minggu tidak ke gereja. Betul? Jaga ibadah itu, ya beribadah itu artinya jangan sampai lupa komsel. Hari Rabu atau hari Kamis. Ya, beribadah itu jangan sampai lupa baca Alkitab. Kalau enggak Tuhan marah, dia kunci keran, bisnis kita kacau, berkat tidak turun, kita kelimpungan. Beribadah, Yakobus bilang salah satunya adalah menjaga lidah. Karena kalau kita tidak jaga, sia-sialah ibadah kita. Nah, mari kita baca sekarang Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Ini ayat cukup panjang. Tuhan mampukan beri saya kekuatan untuk baca sampai selesai. Judulnya aja udah gak enak. Ya, judulnya aja udah enak. Saudara boleh cari di Alkitab. Surat Yakobus adalah surat yang paling detail berbicara mengenai lidah. Setuju? Kitab yang kedua ada di Amsal. Amsal itu paling sering berbicara mengenai lidah. Saya nggak tahu. Jadi Roh Kudus yang bekerja di penulis kitab Amsal dengan Roh Kudus bekerja dalam kitab Yakobus adalah roh yang sama. Mereka terhubung satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Oke, nanti sebentar saya jelaskan sedikit mengenai ayat 1. Ya, supaya saudara nggak salah paham bahwa Yakobus tidak mengatakan bahwa, hey, jangan ada yang jadi guru. Enggak, itu bukan artinya seperti itu. Karena kalau nggak ada yang jadi guru, berarti nggak ada murid dong. Betul ya? Ayat 2. Sebab kita semua bersalah. Nah ini alasannya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Saudara setuju dengan hal itu? Kita salah dalam banyak hal, setuju? Ya, bahkan saudara nafas aja bisa salah. Banyak hal. Kita bergerak aja bisa salah. Kita berekspresi aja bisa salah. Banyak hal, salah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah saudara perhatikan, menguasai lidah, itu Yakobus bilang sama seperti orang yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Ini sebuah ilustrasi yang Yakobus pakai untuk supaya kita mengerti mekanisme kerja lidah dalam tubuh kita. Sehingga ia menuruti kehendak kita, dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuh kuda tersebut. Ayat 4, ilustrasi lagi. Lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun hanya dapat dikendalikan oleh apa? Halo Bapak Ibu? Kemudi yang kecil. Saudara perhatikan, tidak ada kapal yang diciptakan dalam dunia ini, yang dibuat dalam dunia ini, yang kemudinya sebesar kapal. Kemudi sebesar kapal. Ya, itu namanya kapal salah bikin. Oke. Kemudi yang sangat kecil, nah ada kalimat berikutnya, menurut kehendak juru mudi. Ayat 5. Demikian juga lidah, makanya gambaran dari 2 ayat tadi adalah menggambarkan lidah.
Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil. Saudara punya lidah juga kecil bukan? Saudara bayangin kalau Tuhan ciptakan kita lidah sebesar tubuh kita. Maka dunia ini akan perang setiap saat. Betul? Untung dia cuma kecil aja. Tapi namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, yaitu lidah tadi, dapat membakar hutan yang besar. 6. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan. Dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Ya. Dan menyalakan roda kehidupan. Jadi dia ada dua tension, dua tekanan di sini. Dia menodai seluruh tubuh dan juga bisa apa? Menyalakan roda kehidupan. Membuat drop, mendiscourage atau menencourage. Ayat berapa tadi itu? Ayat 6. Ya kan? Mendiscourage dan menencourage. Nah, saudara bisa lihat. Menodai dan menyalakan seluruh anggota tubuh saudara. Jadi kita bisa lihat bahwa lidah kita dia bisa ekstrim ke kiri atau ekstrim ke kanan. Oke. Dan menyalakan sedang ia sendiri, ya, ia ini siapa? Lidah. Nah, ini menarik sekali. Ntar saya balik di sini. Ia sendiri dinyalakan oleh apa Bapak Ibu? Halo orang Kristen. Api neraka. Saudara perhatikan, ayat ini menarik sekali. Dia mulai dengan lidah itu adalah api, tongue is a fire. Oke? Dan dia tutup dengan api itu dinyalakan oleh api. Halo, orang Kristen, benar gak? Benar gak? Tongue is a fire, dia di lighting up, dia dinyalakan oleh api yang lain. Yang disebut sebagai api neraka. Nah sekarang saudara mulai ngecap-ngecap lidah saudara. Ada sesuatu di balik itu yang menyalakan api di dalam mulut saudara. Oke. Saya rasa kalau kita sarkastik dengan orang merokok yang taruh api di mulut. Ternyata ada api lain yang lebih berbahaya daripada api rokok saudara. Ada amin yang perokok? Kalau ada amin berarti dia masih merokok bukan? Saya cuma tes. Ya siapa tahu ada amin. Ah berarti Anda sedang berbuat hal tersebut. Oke, jadi dia bilang api yang kecil itu yang di lidah kita dinyalakan, ya. Jadi ini ada sumber api yang lebih besar daripada itu. Kita lihat sekarang ayatnya yang ke-7. Nah, ini menarik. Semua jenis binatang liar, burung, binatang menjalar, binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh apa? Sifat manusia. Contohnya di mana? Sirkus. Setuju gak Bapak Ibu? Iya kan? Dengan segala cara kepandaian manusia dia jinakan binatang yang paling buas yang saudara mungkin bilang raja hutan sekalipun. Segala raja di hutan ada di kandang sekarang. Ditaklukkan, dijinakan oleh sifat manusia. Ayat 8. Raja hutan ditaklukkan tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidahnya sendiri. Saya tampakkan sendiri. Ia adalah sesuatu yang buas, tak terkuasai, penuh racun, mematikan. Bapak Ibu kecap-kecap lagi sedikit lidahnya. Di balik lidah Anda ada deadly poison. Halo? Halo? Intermezzo. Saya setiap hari bersihkan lidah. Karena kata dokter gigi itu bagus buat mikroba dalam mulut. Tapi saya tidak mampu membersihkan racun mematikannya. Kok gak ada amin ya? Kayaknya racunnya cuma ada di saya nih, gak ada di Bapak Ibu. Sepertinya saya feeling dalam roh saya merasakan bahwa kayaknya racun cuma di Pak Henry nih kayaknya. Di kita gak ada Pak. Kita madu dan susu Pak di lidah kita. Ya, kita gak ada racunnya Pak. Cuma sesekali keluar dia sianida, dia bentuknya seperti itu. Sampai ayat berapa tadi? 9. 9 ya. 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Yang tadi punya racun itu. Oke, yang mematikan itu.
Saya nggak tahu. Bisa lebih berbisa daripada ular bisa. Halo? Dengan lidah kita mengutuk manusia. Jadi satu saat kita memuji Tuhan. With the same tongue. Dengan lidah yang sama, alat yang sama, instrumen yang sama, tools yang sama. Saudara mengutuk manusia yang diciptakan oleh yang saudara sedang puji tadi. Menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat. Dan kutuk hal ini saudara-saudaraku tidak boleh apa? Terjadi demikian. Ayat 11. Adakah? Ini pertanyaan yang kita harus renungkan. Bisa enggak sih? Ada enggak sih? Yang sumber sekaligus memancarkan air tawar. Kalau dalam terjemahan aslinya bilang air sweet, manis. Ya, dan pahit secara bersamaan. Saudara pernah menemukan waktu saudara tur, saudara wisata, ya, pernah nggak saudara ketemu di negara mana gitu, ya, ada sumber mata air yang dia punya tour guide bilang, hey, para wisatawan, ini sumber air yang lucu banget. Sisi kiri dia keluar air yang tawar yang manis, tapi kalau saudara rasa yang kanan, dia keluar yang pahit, nggak ada. Dia either pilih salah satu, kalau pahit-pahit, manis-manis. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Saudara jawab sendiri. Atau mungkin sekarang kita di Indonesia, pohon ara apa sih? Kita nggak jarang lihat. Zaitun juga kayak apa ya? Mungkin, adakah pohon durian menghasilkan buah salak? Atau adakah pohon salak menghasilkan buah ketimun? Atau buah mangga? Nggak ada. Nggak pernah. Adakah pohon anggur menghasilkan buah ara? Nggak ada. Demikian juga mata air asing tidak dapat menghasilkan atau mengeluarkan air yang tawar. Tadi di awal saya mengutip Profesor Anthony tadi bilang bahwa lidah kita menyalakan hal-hal yang jahat. Si Spurgeon sendiri berkata juga mirip-mirip seperti itu. Dia bilang hati-hati dengan lidah kita karena lidah kita bisa bekerja lebih cepat daripada otak kita. Betul? Be aware. Hati-hati, sadarlah bahwa lidah kita bisa, your tongue outrun lebih cepat, faster than your brain. Berapa banyak Bapak Ibu punya pengalaman dalam keadaan satu situasi, emosi, perasaan, saudara ucapkan sebuah kalimat atau kata yang setelah beberapa menit kemudian saudara menyesali apa yang saudara telah ucapkan. Setuju? Setuju? Bahkan saudara nangis-nangis apa yang saudara lontarkan. Suami istri pasti sering banget yang seperti itu. Benar enggak suami istri? Halo? Itu membuktikan bahwa kepala atau otak pada satu masa tidak bisa mengendalikan, mengontrol lidah kita. Setuju? Setuju? Karena kenapa? Karena pada momen itu saudara ucapin sebuah kata karena didorong oleh sebuah perasaan dorongan yang kuat di dalam hati saudara. Later on saudara menyesali. Makanya ada orang bilang kalau sedih jangan ucapin kata-kata untuk memutuskan sesuatu. Saudara lagi bahagia banget, lagi senang banget, hati-hati. Jangan mengucapkan janji palsu. Setuju? Betul? Lagi bahagia, lagi happy banget, lagi dapat berkat. Saudara langsung janji dengan lidah saudara. Hey everyone in here, after service I treat you. Saya traktir kalian. Iya kan? Begitu dia selesai ibadah, perasaan bahagianya mulai turun, kalkulasinya jalan. Gile, satu kepala 50.000 kali 200 berapa nih duit saya keluar. Nggak jadi deh, sorry guys. Ya, tadi saya itu terlalu semangat. Saudara paham maksud saya? Ataupun waktu sedih, marah, kecewa, depresi. Saudara melontarkan kata-kata buat pasangan saudara, teman saudara, orang lain. Setelah itu baru saudara pikir, saya tuh gak boleh ngomong itu. Nah, ini yang dikatakan tadi di ayat 1. Jangan banyak orang mau jadi guru. Sebab kenapa?
guru pun tidak terluput dari persoalan lidah tadi. Jadi sebagai guru, orang tersebut akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Dan orang semua akan menonton, melihat, mengawasi perkataannya dia. Nah, Yakobus tulis ini karena pada saat itu banyak orang pengen jadi guru. Pengen apa tuh? Show off. Ya. Pengen khotbah di depan. Amit-amit jangan sampai saya seperti itu. Pengen dilihat, punya pengetahuan. Yakobus memberikan warning. Hey, waktu kamu memilih untuk jadi guru, kamu mengajar, maka semakin banyak hal yang dituntut di dalam engkau. Lewat apa? Perkataan. Karena guru memakai instrumen yang sama, alat yang sama, namanya lidah. Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 48. Setiap orang yang banyak diberi, akan banyak dituntut. Diberi apa? Pengetahuan. Ya. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, percayakan apa? Posisi. Jabatannya sebagai guru di sini. Sebagai pengajar. Dia banyak di apa? Dituntut dan diminta. Dari si orang tersebut. Nah, ayat 1 tadi bahwa jangan banyak menjadi guru, bukan Yakobus bilang, hey kalau gitu gak usah ada guru. Bukan, tetapi dia mau bilang begini, semakin seseorang menyatakan dirinya banyak tahu, semakin besar pula tanggung jawabnya dalam bertindak berdasarkan pengetahuan tersebut. Jadi kalau orang yang bilang banyak tahu, guru kan mesti banyak tahu, setuju gak? Lucu banget kalau guru lebih goblok daripada murid. Itu kan bukan guru namanya, muridnya yang guru. Guru mesti lebih banyak informasi, pengetahuan daripada yang diajar. Dan pada saat dia punya informasi yang banyak itu, pengetahuan yang banyak itu, knowledge yang banyak itu, dia akan dituntut tanggung jawabnya supaya dia bertindak sesuai dengan pengetahuan yang dia punya. Dan semakin seseorang mengklaim otoritas untuk mengajar, semakin besar pula tanggung jawab mereka dalam memimpin atau sebaliknya. Menyesatkan orang. Sedikit encourage buat para GKM, G-sektor. Anda juga termasuk guru. Setuju? Tapi jangan ayat 1 tadi mendiscourage membuat saudara, aduh Pak kalau gitu saya belum layak Pak. Ayat 1 itu bukan berkata bahwa saudara dan saya harus sempurna terlebih dahulu. Enggak. Setuju Bapak Ibu? Ayah-ayah yang di rumah juga adalah guru. Untuk mengajar siapa? Anak-anak. Setuju? Orang tua? Ibu-ibu? Setuju? Parenting? Setuju? Parents? Parenting itu adalah menggurui. Setuju? Apakah kita dituntut sempurna terlebih dahulu? Enggak. Makanya anak kita seringkali waktu habis kita menggurui mereka, ada kalanya kita berbuat salah, dia balik kepada kita. Mama bilang katanya gak boleh bohong. Tuh mama baru bohong. Si tukang tagih di depan, mama tadi bilang buat dede, katanya bilang mama lagi keluar. Saudara paham maksud saya? Dia akan balik kepada kita, karena kita tahu kita belum sempurna. Jadi ayat ini bukanlah sebuah tuntutan untuk guru atau leader sempurna terlebih dahulu. Tetapi ini sebuah ayat untuk mengingatkan dan sekaligus memperingatkan bahwa perkataan dan perbuatan kita harus merupakan refleksi atau pantulan dari iman kita. Amin. Amin. Perkataan kita, lidah kita, dan perbuatan kita merupakan pantulan dari apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga apa yang keluar dari lidah itu adalah refleksi, pantulan dari hati saudara. Ada amin orang Kristen? Kenapa saya berkata begitu? Karena tadi kita sudah sama-sama setuju. Ada kalanya kata-kata yang kita keluarkan bukan berasal dari kepala. Setuju? Kalau dia berasal dari kepala, dari otak, saudara screening, saudara filter terlebih dahulu sebelum saudara ucapkan. Penyesalan adalah bukti bahwa kalimat yang sudah terlontarkan tidak sempat terscreening, filter, disaring di kepala.
Setuju nggak Riverside? Dia keluar dari mana? Pantulan yang ada di dalam hati saudara. Setuju orang Kristen? Kita nyesal karena otak terlambat. Jadi kata-katanya sudah ada di drum sana. Ya, udah lari duluan. Logikanya, otaknya baru kejar. Hei, jangan ngomong. Tung, keluar kata-katanya. Istrinya udah, pulang. Pulangkan saja. Yang suami-suaminya tolong batuk 3 kali. Saya juga mesti batuk. Pada saat momen. Saudara tahu gak? Bukan hanya situasi emosi yang mendorong kita mengucapkan hal yang kita tidak inginkan. Situasi fisik pun bisa membuat saudara mengucapkan sesuatu yang saudara tidak inginkan. Contoh, sakit gigi. Saudara pernah sakit gigi? Coba lagi sakit gigi. Terus ada anak saudara datang. Papa, akar kuadrat 100 bagi 20 sama dengan berapa? Pret, saudara. Marahin dia. Gua lagi sakit gigi, lu ngapain tanya-tanya seperti itu? Saudara lihat, begitu cepat. Lidah saudara langsung meresponi. Padahal dia simply cuma tanya, matematika. Oke, dan saudara balas dengan apa? Perkataan yang pedas, yang keras, menyakiti hati. Nah, kalimat ini contohnya adalah di dalam Filipi 2 bilang begini. Hati percaya, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, saudara bisa lihat kenapa lidah bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan? Karena pengakuan lidah adalah pantulan dari hati. Setuju? Kenapa saya bisa mengaku Jesus is the Lord? Karena inside my heart, di dalam hati saya sudah percaya terlebih dahulu Yesus adalah Tuhan. Itu terrefleksikan, itu terpantulkan keluar lewat lidah saya. Sehingga benarlah perkataan ini. Apa yang keluar dari lidah adalah refleksi pantulan dari hati. Most of the time, seringkalinya seperti itu. Bukan keluar pure, murni dari pikiran saudara. Amin. Sekarang saya akan memberikan beberapa informasi, ayat-ayat buat saudara. Dimensi ucapan lidah saudara itu ada 2 dimensi. Dimensi ke atas, vertikal, dan dimensi horizontal. Jadi kalau kita ngomong sesuatu tuh bisa ada 2 dimensi. Ini ke atas, ke Tuhan, atau ke sesama. Kalau ke atas 2 ayat ini. Ini saya cari yang paling yang paling keras. Ya, yang paling keras. Pengkhotbah 5 ayat 1 ini seringkali orang Kristen lupa. Jangan terburu-buru dengan mulutmu. Janganlah hatimu lekas-lekas. Nah, saudara bisa lihat. Perkataan keluar dari mana? Hati. Di hadapan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di mana? Sorga di atas, engkau di bumi, engkau dan saya ada di bumi di bawah. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, tapi dalam banyak situasi, keadaan, kita lupa, kita membalikan posisinya. Kita yang di sorga, Allah yang di bumi. Kita ngomong sembarangan. Kita ngomong sia-sia. Maliaki lebih keras lagi. Ini Tuhan ngomong kepada umatnya. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Orang tua pernah enggak memarahi anaknya? Ngomong kurang ajar kepada orang tua ya. Nah ini Tuhan ngomong kepada umatnya. Kalian bicara kurang ajar tentang aku. Firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apa yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ini pura-pura bego gitu kan. Habis ngomong kurang ajar, terus pura-pura blow on. Apa sih? Kita ngomong apa sih? Ayat 14, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus kita lakukan terhadapnya. Dan berjalan dengan pakaian berkabun di hadapan Tuhan semesta alam. Intinya adalah bangsa Israel ini, buat apa sih segala ibadah ini, peraturan ini sia-sia, buat apa? Useless, gak ada gunanya.
Langsung Tuhan hardik mereka, kurang ajar. Saudara bisa lihat perkara ini ada di mana? Waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tuhan keluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Lambang daripada Tuhan keluarkan kita dari perbudakan dosa. Dari maut. Dia bawa kita keluar. Apa yang terjadi di padang gurun? Dosa terbesar bangsa Israel salah satunya adalah bersungut-sungut. Sungut-sungut pakai apa saudara? Sungut-sungut bukan pakai sungut. Pakai lidah. Setuju? Ngomong, ngoceh, ngeluh terus di sini. Sepanjang sampai puncaknya mereka ada di depan tanah perjanjian, mereka ngomong begini. Persis seperti itu. Buat apa sih pembebasan ini? Buat apa Tuhan keluarkan kami dari perbudakan? Kalau cuma sampai di sini, kami akan mati konyol di sini. Lebih baik kami pulang ke sana. Dengan kata lain, mereka mau bilang useless, sia-sia. Ujung-ujungnya mati juga. Saudara paham maksud saya? Dan Tuhan hardik, kurang ajar. Gua udah lepasin lu dari perbudakan. Bawa keluar dari tangan kekuasaannya Firaun. Kalian sudah mau masuk tanah perjanjian. Masih ngomong useless. Masih ngomong sia-sia. Kurang ajar gak kira-kira? Itu seperti orang tua sudah membesarkan anaknya. Ya kali-kali mungkin parenting juga perlu kalkulasi kali ya. Minum susu dari umur 1 tahun sampai 10 kali berapa rupiah ya. Makan nasi berapa rupiah ya. Ongkos jajan berapa. Terus abis itu anaknya bilang, Ma, Pa, useless. What you done? Useless. Gak ada sia-sia. Mau buat apa sih kalian pelihara saya? Nah kurang lebih Bapak Ibu pasti respon yang sama. Anak si maling kundang. Betul? Tuhan marah banget. Jadi itu dimensi ke atas. Jadi dosa yang dibuat oleh lidah kita kepada Tuhan. Mungkin saudara gak ucapin di mulut, tapi dalam hati. Atau dalam sikap. Kita ungrateful. Kita gak bersyukur. Kita gak berterima kasih. Kita gak bersyukur kepada Tuhan. Hei, sudah dia pimpin sejauh ini. Dan kita masih ngomong sesuatu yang tidak pantas. Tidak semestinya kepada Tuhan. Amin orang Kristen. Buat apa? Secara horizontal. Ini banyak ayat tapi saya ambil dari Mazmur. Kenapa? Karena ada sebuah kata menajamkan di sana. Ini Daud berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan tolong dia dari serangan musuh-musuhnya yang ada di sekelilingnya. Dia bilang begini, luputkan aku ya Tuhan daripada manusia jahat, jagalah aku terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan. Kekerasan apa ini? Yang merancangkan kejahatan di dalam hati. Saudara harus tahu kejahatan mulai bukan dari lidah, tapi dari hati baru keluar di lidah. Dan setiap hari menghasut-hasut perang. Ayat 4. Mereka, kan mau perang kan? Mau perang kan? Menajamkan bukan pedangnya. Tapi dia tajamkan lidahnya. Seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah lidahnya. Jadi ada kadangkala atau seringnya kita tajamkan pedang kita, lidah kita, bukan untuk sesuatu yang baik. Tapi I want to get into the war with somebody. Baru saudara lontarkan ketajaman dari yang saudara asah di lidah saudara. Ces. Makanya keluarlah istilah pembunuhan karakter. Amin orang Kristen. Betul? Terjadilah perpecahan. Terjadilah konflik. Terjadilah percideraan. Ngambek keluar gereja. Karena ada perkataan yang ditajamkan. Tes kena kepada hati yang mendengarkan. Ada 2 kondisi saja waktu saudara dan saya mengucapkan sesuatu. Ada dua kemungkinan.
Yang pertama ketika kita ngomong sesuatu, kondisi pertama, orang bersyukur karena anugerah Tuhan turun atas dia. Artinya you say blessing. Atau kondisi kedua, kemungkinan kedua, ketika kita ngomong sesuatu, orang malah minta kasih karunia Tuhan. Kuatkan hati saya Tuhan. Jangan sampai saya tabok dia. Ngomong sembarangan. Saudara paham maksud saya? Cuma ada dua kemungkinan. If you say something, somebody get blessing, dapat berkat. Atau ketika kita ngomong sesuatu, orang lain minta kasih karunia Tuhan. Supaya sabar, kuatkan hati. Jangan saya balas dia. Jadi dua ayat ini dimensi vertikal dan horizontal di dalam kehidupan manusia tentang lidah. Nah, dampak, impact daripada lidah cuma dua. Death or life. Ini ayat yang sangat populer banget kan kalau saudara baca tentang lidah di kitab Amsal, ayat ini sudah yang saudara bacain. Dampaknya cuma ada dua, death or life. Mati atau hidup. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh apa? Lidah. Siapa suka menggemakannya? Memakan buahnya sendiri. Orang lain makan, saya juga makan. Dari lidah saya, perkataan lidah saya. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus apa? Menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau ada orang yang tidak menjaga lidahnya, kemungkinan besar dia tidak mencintai hidupnya. Dia sembrono, dia sembarangan. Dia menggunakan free will, kehendak bebasnya untuk mengucapkan sembarangan. Dia gak mencintai hidupnya sendiri. Jadi dua ayat ini, hidup dan mati dikuasai oleh apa? Lidah. Benar secara rohani dan saya tambahkan, bisa benar juga secara jasmani. Tahukah saudara, selain secara rohani, lidah ini harus dijaga. Secara jasmani, lidah juga harus dijaga. Kolesterol, asam urat muncul dari hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Setuju? Saya buktikan. Kalau lidah Anda dan saya tidak bisa merasakan asin, manis, pahit, dan enak, saudara akan makan sedikit. Ini orang apa bukan sih? Benar gak sih? Kalau lidah saudara mati, waktu saudara sakit bisa makan banyak gak? Yang lidahnya jadi pahit, tawar, gak rasa apa-apa. Bisa makan banyak? Enggak. 2 sendok, kenyang. Itu diet. Tercapai targetnya. Tapi kalau lidah Anda berfungsi normal, 4 rasa ya, 4 rasa. Saudara bisa rasakan. More. I want more. Betul gak? Makanya ada sebuah kalimat bilang begini. Kita sakit itu karena mulut. Kalau gak salah ngomong, salah makan. Ada amin orang Kristen? Kalau gak salah ngomong, salah makan. Secara spiritual, secara physically, jasmani, you get sick. Nah, saya punya cerita. Saudara mau dengar cerita? Enggak mau dengar pun saya akan tetap cerita. Oke, ini cerita menarik sekali mengenai death or life. Mati atau hidup dikuasai oleh lidah. Jadi ceritanya ini fable mengenai binatang-binatang. Satu waktu sehabis pulang dari sawah, seekor kerbau rebahan di kandangnya dengan wajah capek dan nafas yang berat. Datanglah guguk anjing. Kerbau lalu bilang buat anjing, teman lama, aku hari ini sungguh capek dan besok mau istirahat seharian. Anjing dengar, anjing pergi jumpa dengan si meong, kucing. Lalu anjing bilang buat kucing, tadi saya jumpa kerbau, dia besok mau istirahat dulu. Pantaslah sebab bos kasih kerjaan terlalu berat sih. Meong dengar, meong ketemu kambing. Meong bilang buat kambing, kerbau komplain, bos kasih kerja terlalu banyak dan berat. Besok gak mau kerja lagi. Oke, kambing ketemu ayam. Oke, kambing bilang buat ayam, sini, gua mau kasih tahu rahasia. Apa? Kerbau gak suka kerja sama bos lagi. Sebab mungkin ada bos yang lebih baik.
Habis itu ayam jumpa monyet. Nah, monyet dengar curhat daripada ayam tentang kerbau. Kerbau nggak akan kerja untuk bosnya lagi. Dan ingin cari kerja di tempat yang lain. Makan malam tiba, monyet jumpa dengan bos. Dan monyet bilang, bos, I want to tell you something important. Apa itu? Bos, si kerbau akhir-akhir ini sudah berubah sifatnya dan mau meninggalkan bos untuk kerja dengan bos yang lain. Begitu bos dengar, naik emosinya, pitamnya, ambil goloknya, datang. Kerbau kan lagi kecapean. Jadi kerbau pas buka mata dari bangun tidurnya, dia langsung lihat malaikat. Krek. Rendang, abon sapi, sop lidah, sate sapi, ya, rawon, ya, sup kentang langsung dihidangkan. Ucapan asli dari kerbau hanya sederhana. Saya capek, besok mau istirahat seharian. Lewat sambung menyambung lidah, perkataan itu berubah menjadi si kerbau akhir-akhir ini telah berubah sifatnya dan mau meninggalkan bos untuk kerja sama bos yang lain. Apakah cerita ini relevan dengan saudara? Halo? Relevan? Nyambung? Betapa bahayanya lidah dari teman-teman si kerbau, nasib kerbau mati. Yakobus 3 ayat 34, ilustrasi yang dipakai oleh Yakobus. Kita mengekang, tadi kan sudah bicara binatang nih. Ini sekarang kuda. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan apa? Seluruh tubuhnya. Kalau saudara lihat cara kerja kuda, itu hanya kekang di mulutnya. Si jokinya itu tarik ke kanan, kuda akan ke kanan. Dia tarik ke kiri, kuda ke kiri. Seluruh tubuhnya akan ikut kemudinya. Ayat 4 dia pakai lagi ilustrasi tentang kapal. Kapal walaupun amat besar ditiup oleh angin keras, namun dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak apa? Jurumudi. Ada kapal, ada kemudi, ada jurumudi. Nah, perhatikan baik, ini penting banget. Inilah intisarinya. Saudara lihat, kapal itu adalah tubuh kita, kehidupan kita. Kemudi adalah lidah. Tapi ingat, kemudi tidak bisa bergerak sendiri terkecuali ada jurumudi. Ada kapten, ada pilot. Siapa pilotnya? Hati kita. Dialah yang memberikan arahan. Kemudi mau ke kanan, lidah ngomong, tubuh ikut. Matius 15 ayat 18 sampai 20, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Membuat kita salah dan jadi najis. Sesuatu yang bukan hanya keluar dari mulut, tetapi mulut yang dikendalikan, disetir oleh jurumudi yang ada di dalam hati. Saudara bisa baca seterusnya, semua pikiran jahat, pembunuhan, percabulan, sumpah palsu, hujat, kata-kata yang kasar keluarnya dari mulut, tetapi itu kemudinya dipegang oleh jurumudi. Dalam hal ini adalah hati. Hati saudara adalah kaptennya, nahkodanya untuk setir lidah saudara. Makanya tadi saya di awal bilang, ketika dalam kondisi tertentu, kepala tidak bisa lagi men-screening, menfilter perkataan saudara. Lepas tangan, kepala udah pergi, jurumudinya yang atur, hatinya yang atur. Kalau saudara lagi dendam, lagi marah, jangan kaget. Perkataan saudara akan isinya semuanya dengan perkataan yang sarkastik. Kalau saudara lagi benci, gak suka, tiba-tiba saudara gak suka sama satu orang. Jangan kaget, perkataan saudara akan dikemudikan oleh jurumudi hati saudara. Akan mengarah kepada ngomong sesuatu yang menjelekkan, menjatuhkan orang tersebut. Nah saudara perhatikan mekanisme ini. Hati ingin, pikiran membenarkan, tubuh melakukan, hati senang. Hatinya ingin apa? Ingin balas Pak. Orang itu sudah keterlaluan kurang ajar sama saya. Hatinya pengen balas dendam.
Pikiran membenarkan, iya kamu kan sudah tersakiti, sudah tersolimi. Oke, tubuh melakukan, lidah ngomong. Deng, 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 deng. Ngomong sesuatu begitu kita lihat orang itu sengsara, kena dengan omongan kita, dijauhi oleh teman-teman lain. Pokoknya kena kasus, kena persoalan, hati kita senang, rasain lu. Ada amin orang Kristen. Kemudian juru mudinya di mana? Hati. Begitu hati saudara ingin, pikiran pasti membenarkan. Setuju. Dia akan approve, akan agree with. Dan kemudian lidah kita ucapin, kemudian hati kita senang. Timothy Keller berkata begini. Sebuah lidah yang jahat, yang abrasif, yang menghancurkan, yang berbohong, yang bodoh. Semua ini adalah tanda dari seseorang yang punya kebencian, dendam, resentment, ketidakjujuran, dan keangkuhan dalam hatinya. Jadi semua yang saudara keluarkan di lidah saudara, bohong, ya kata-kata sarkastik, kasar sampai caci maki, kata-kata yang konyol, yang bodoh, itu keluar dari hati yang dendam, hati yang tidak jujur, hati yang angkuh, yang sombong, lebih tahu, lebih pintar daripada orang lain. Perhatikan, watch your words, kata-katamu akan dikemudikan ke arah sana. Dan dia bilang begini, tapi ironinya, lucunya adalah, ya, orang lain bisa lihat hati kita lebih dalam, lebih baik, lebih jelas daripada kita sendiri melihat hati kita. Setuju? Setuju? Saudara pernah ketemu orang yang waktu dia ngomong terus saudara bilang, ini orang kayaknya ada dendam deh. Ini orang ada kekecewaan. Kata-katanya selalu minus saja, negatif aja. Saudara langsung bisa feel ini hatinya kecewa, dendam, tidak puas, protes. Atau dia ngomong dikit-dikit, saya. Ngomong dikit-dikit, saya. Ngomong dikit, saya. Angkuh banget, sombong banget. Jadi Timothy Keller bilang semuanya keluar dari sumber yang sama. Tanpa perubahan hati, maka lidah akan semakin liar dan tidak dapat dijinakan. Amin Riverside? Amin? Tanpa perubahan hati, saudara gak bisa kendalikan lidah saudara. Saudara mau tengking, saudara mau kasih jepitan baju di lidah pun tetap tangan jempol yang bermain. Lidahnya pindah di jempol. Halo, chatting. Semua, ini. Yakobus 3:6. Lidah pun adalah api, tongue is a fire, yang merupakan dunia kejahatan mengambil tempat di antara, ini saya lanjutkan ya. Anggota tubuh-tubuhnya sebagai menodai seluruh tubuh, menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh apa saudara? Api neraka. Nanti saya jelaskan di situ sedikit. Ada lidah itu api, dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang menjalar, binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun menjinakkan lidahnya sendiri. Sesuatu yang buas, liar, tidak terkuasai dan penuh racun mematikan. Semua jenis binatang liar dapat dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi sifat manusia tidak dapat dijinakan oleh sifat manusia. Kekristenan tidak pernah mengajarkan perubahan perilaku. Setuju? Karena bagaimana saudara bisa menjinakkan sifat perilaku saudara dengan perilaku yang lain, padahal yang problem adalah perilaku itu sendiri. Saudara paham maksud saya? Saudara tidak bisa mengubah sifat yang jahat itu dengan sifat yang lain, padahal sifat itu sendiri hakikatnya jahat. Sehingga solusinya kita tidak bisa dapat di dalam kita. Karena tidak ada manusia yang bisa menjinakkan sifatnya sendiri dengan sifatnya sendiri. Hanya ada satu orang yang dapat menjinakkan sifat ini. Dan berkuasa atas lidahnya. Namanya Yesus Kristus. Yesaya 53 menubuatkan tentang Mesias. Dan ini yang terjadi waktu Mesias menderita di atas kayu salib. Dia bilang begini, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kejahatan kita sekalian
kepada Sang Mesias. Kejahatan apa? Termasuk kejahatan lidah kita. Ayat 7 perhatikan Bapak Ibu. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang apa Bapak Ibu? Keluh. Keluh itu apa? Diem. Lidahnya itu diem. Tidak bergerak. Lidahnya itu tidak mengucapkan sesuatu. Keluh. Dia tahan lidahnya. Di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dan ini terjadi ketika Yesus ada di hadapan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus tanya, siapa engkau? Engkau raja? Yesus bisa jawab gak Bapak Ibu? Bisa jawab. Tapi dia gak mau jawab. Karena kalau dia jawab, saat itu kalau Yesus jawab pertanyaan Pontius Pilatus, maka keadaan akan berbalik. Bukan Pontius sebagai hakim, tapi Yesus akan menghakimi Pontius Pilatus. Setuju? Karena Pontius lagi menghakimi Yesus yang sebagai hakim yang sebenarnya. Yang bisa ngomong balik ke dia, kamu sebenarnya yang harus dihukum mati. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, menderita. Saudara perhatikan, waktu kita dalam kondisi sakit, menderita, kesusahan, tekanan, biasanya lidah kita gak bisa dikontrol. Setuju? Yang asam lambung naik, GERD naik, lidah bisa dikontrol gak? Wah itu senggol gue bacok. Ya kan? Emosinya gak bisa tahan. Yesus dalam keadaan menderita seperti itu. Bisa gak dia pakai lidahnya bilang, kalian semua masuk neraka? Bisa. Gak tahu diri orang-orang ini. Saya mati menderita di sini, kalian masih mengolok-ngolok di bawah. Masih mengejek-ngejek di bawah, masuk neraka semuanya. Bisa. Tapi Yesus bisa mengendalikan lidah. Dia menahan lidahnya seperti domba yang keluh. Yesaya mengalami hal yang sama ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Saya nggak baca semua, saudara bisa lihat nanti di rumah nanti. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca mengenai perkataan Yesaya di ayat kelima saja. Ini cerita Yesaya ketemu Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya karena Tuhan mau mengutus Yesaya kepada bangsa Israel. Malaikat bernyanyi, serafim bernyanyi, kudus kuduslah Tuhan. Waktu Yesaya dengar nyanyian tersebut, ayat kelima Yesaya langsung bilang, celakalah aku binasa sebab aku ini apa? Najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu datang, terbang mendapatkan aku, mengambil. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat aku ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu, kesalahan apa? Kesalahan lidah telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan, siapa yang kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Maka jawab Yesaya, ini aku, utuslah aku. Saudara perhatikan baik. Waktu lagi pujian penyembahan, Holy, holy is the Lord. Yesaya gak seperti kita nyanyi lagu holy, holy terus gini. Holy, holy. Enggak. Maaf kata, orang karismatik seringkali waktu nyanyi holy, holy. Ekspresinya tidak seperti Yesaya pasal 6. Kita intim tapi kita lupa bahwa Yesaya pasal 6 dengan siapa kita berhadapan. Apa yang dibuat oleh Yesaya? Dia gak menangis. Dia gak angkat tangan ekspresi. Betul? Sambil dalam hati, enak banget nih lagu, enak banget nih lagu. Enggak. Yesaya teriak, celaka aku najis bibir. Maka tadi Yakobus bilang, apakah bisa dari mulut yang sama engkau memuji Tuhan dan mulut yang sama engkau mengutuk orang lain? Yesaya tahu persis, my tongue is a fire. Solusinya apa? Malaikat datang bawa bara dari mezbah. Saudara lihat kata mezbah di sini. Kata mezbah di sini. Itu ada dua. Di dalam kemah suci ada dua mezbah. Mezbah ukupan yang menyan. Atau mezbah korban bakaran. Nah kita tahu. Kalau dari mezbah
ukupan itu sesuatu yang naik kepada Tuhan, puji-pujian. Tapi mezbah korban bakaran sesuatu yang menguduskan, menyucikan. Berarti malaikat ini ambil dari korban bakaran. Mezbah korban bakaran untuk menyentuh lidah Yesaya. Yesaya pasal 50 ayat 4. Berubahlah lidah Yesaya yang tadi najis. Sekarang dia berkata, Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang apa? Murid. Supaya perkataanku bukan lagi mengutuk, tapi memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dia tajamkan dengarku, dengar seperti seorang murid. Malaikat ambil dari mezbah korban bakaran. Inilah korban daripada Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang terjadi atas korbannya, yang keluar dari korbannya untuk menguduskan lidah saudara dan saya. Amin. Ada bara yang dia ambil dari situ. Ada fire. Ada bara api. Bahasa Inggrisnya bilang flaming coal, ya, burning coal. Bara api yang menyala itu nyentuh lidah kita. Supaya apa? Lidah kita bisa dikuduskan dari korban Kristus. Diambil dari mezbah korban. Saya pakai ayat terakhir ini. Yang kita peringati bulan lalu pencurahan Roh Kudus. Bara api apa yang diambil dari korban Kristus untuk menyentuh lidah kita. Sehingga lidah yang najis ini menjadi lidah seorang murid. Kisah Rasul 2 ayat 2-4. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Murid-murid 120. Dan tampaklah kepada mereka bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama. Tongues. Lidah-lidah seperti nyala api. Bahasa Inggrisnya dipakai tongues of fire. Ingat Yakobus bilang lidah kita adalah api. Dinyalakan oleh api neraka. Yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata otomatis. Pakai lidah. Dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa Inggrisnya other tongues. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa Inggris bilang ada kemampuan, ability atau enable. Lewat pengorbanan Kristus, bara api itu datang kepada saudara dan saya. Yaitu apa? Lidah-lidah api Roh Kudus. Hinggap di kita, memenuhi kita, menyentuh lidah kita, menguduskan, sanctify our tongues. Supaya apa? Kita bisa berkata-kata dengan bahasa lain. Kata bahasa di sana other tongues. Dengan lidah yang lain. New tongues, lidah yang baru. Pertanyaan, jawab dalam hati saja, gak usah tunjuk. Pernah gak saudara ketemu dengan orang yang berbahasa roh tapi lidahnya masih jahat? Halo? Saya dengar bisik-bisik dalam hati saudara. Pernah? Pernah gak saudara ketemu dengan orang yang nyanyi pujian begitu bagus tapi lidahnya masih jahat? Berarti di sini bukan mengenai apa yang keluar bahasanya, apa yang diucapkan utterance-nya, tapi lidah itu sendiri sebagai alat harus dikuduskan. Oleh apa? Roh Kudus. Lewat pengorbanan Kristus, bara api itu datang, nyentuh lidah saudara, menyucikan lidah saudara, sehingga lidah kita yang najis, yang kita bilang celaka di lidah, sesekali memuji, banyak kali mengutuk. Disucikan supaya menjadi lidah murid. Dan tadi yang dinyalakan oleh api neraka, sekarang dinyalakan oleh api Roh Kudus. Sehingga lidah kita bisa menjadi lidah murid. Mengucapkan kata-kata yang semangat, membangun, mengajar, membangkitkan, dan memuji Allah sekaligus, menyembah Allah sekaligus. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati kita semua.